Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video ini kita akan membahas mengenai teori psychoanalysis dari Sigmund Freud. Sigmund Freud membagi 3 level kesadaran yang dikenal dengan iceberg theory. Ini dia, ya. Yang pertama itu ada the conscious mind, alam sadar. Teman-teman saat ini sedang berada di depan gawainya masing-masing, menyaksikan video saya, tertarik untuk mendengarkannya. Itu artinya Anda sedang berada pada alam sadar. Anda sadar sedang ngapain? Anda sadar lagi apa? Ya, itu adalah di alam sadar. Lalu selanjutnya ada the preconscious mind, alam prasadar. Ini adalah kumpulan memori-memori yang tidak perlu paksaan untuk mengingatnya, teman-teman. Sebagai contoh nama-nama orang, ya. Nama-nama orang itu ada beberapa yang seperti teman-teman masa kecil ketemu di jalan lalu lihat, siapa ya? Andi. Jadi nggak perlu terlalu banyak paksaan untuk mengingatnya. Itu ada pada preconscious mind. Lalu yang paling besar, yang paling dalam itu adalah unconscious mind, dan inilah yang menurut Freud dapat mempengaruhi seseorang berperilaku. Dimana di situ ada emosional yang menyedihkan, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, trauma-trauma yang menyakitkan sehingga menyebabkan seseorang itu berperilaku yang seperti ketakutan, ya. Contohnya takut dengan air, tapi nggak sadar kenapa takut dengan air, taunya dari orang lain. Karena ternyata pada masa kecil dia pernah tenggelam. Nah, itu membekas di alam bawah sadarnya, sehingga orang berperilaku karena alam bawah sadar ini, menurut teori psychoanalysis. Jadi ini, ya, tingkat kesadaran manusia menurut teori psychoanalysis. Lalu, Sigmund Freud juga dalam teori psikoanalisis menjelaskan bagaimana struktur kepribadian seseorang itu terbentuk. Ada 3 unsur, teman-teman. Yang pertama adalah id. Id ini adalah dorongan naluriah, keinginan, mempunyai prinsip kesenangan, ya. Lalu ada ego. Ego ini mewakili moral. Idealnya itu gimana sih? Itu superego. Lalu ketika id, keinginan kita, dalam suatu kasus kita lapar, nggak punya duit, ya anak kos mungkin ya, belum dikirimin uang, tapi lapar. Bagaimana cara untuk mengatasi lapar tadi? Ya udah makan, ya, tapi nggak ada uang. Ya udah nyuri aja, kata si It. Datang super ego, jangan, nggak boleh, ntar di penjara, nggak bagus, katanya. Lalu siapa yang menengahi It dan super ego yang sedang beradu tadi? Ego. Ego bilang, oke, It, super ego, ini caranya. Kita coba pinjem dulu ke teman tetangga kita, atau tetangga itu deh. Jadi kamu nggak mencuri, dan kamu pun dapat bisa beli makanan. Begitu kata si ego. Nah, ini perilaku seseorang dan juga kepribadian seseorang itu terbentuk karena ini. 3 ini tadi, teman-teman. Ya. Dan ini berada di mana? Alam bawah sadar lagi-lagi. Mereka ini ada di alam bawah sadar. Ya, jadi menurut psikoanalisis, ntar ini ada kuisnya teman-teman ya. Menurut teori psikoanalisis, kita itu berperilaku dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Tetapi tentu saja teori ini belum sempurna, dan selanjutnya akan ada lagi teori-teori selanjutnya, dan itu akan melengkapi teori kepribadian ini, ya. Dan teman-teman, next kita akan membahas lebih lanjut teori lainnya, dan cukup untuk teori psychoanalysis. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.